sifat cuma 20? Sifat itu Allah banyak, sifat itu tak terbatas. Kenapa cuma sifat 20? Sifat Allah itu bukan cuma 20. 20 itu disusun ulama sebagai kunci untuk membantah kelompok, aliran, agama apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahu kami dulu, kalau awak pertama kali mengaji belajar mengajar hadis nampak tamu awak riwayatkan adalah al-musalsalat bil awwaliyah. Haddatsani syaikhi kama haddatsani syaikhi an syaikhi awwalu haditsin sami'tu anhu. Hadis nampak tamu ambo dongau dari inyo sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Namanya al-musalsalat bil awwaliyah. Hadis pertama yang awak riwayatkan adalah hadis rahmah. Irhamu man fil ardi, sayangi orang di bumi, maka malaikat di langit akan menyayangi kamu. Yarhamkum man fis sama, itu malaikat, bukan Allah di langit. Akhirnya hadis nomor pertama dikaji di majelisnya, aina Allah, di mana Allah? Allah duduk di atas aras. Siapa saja yang tidak meyakini Allah duduk di atas aras, maka ia kafir. Itulah maka orang banyak heran. Banyak orang bertanya-tanya, kan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada video viral. Verdi firqah bola, NU firqah bola, Muhammadiyah firqah bola, Abdul Somad bodoh. Dek apa ditolak-tolakkan iko? Dek iko Verdi menyawi Allah mewujud bila makan. Iko aras kok kan makhluk kan, berarti aras iko ada awalnya, sedangkan Allah itu tidak ada awalnya. Jadi sebelum aras itu ada, Allah itu di mana? Allah itu mewujud bila makan, sebab makan itu muhdas, sebab dompet itu baru diciptakan Allah. Allah lah ada sebelum aras itu ada. Kalau Allah menciptakan aras, sesudah itu naik ke atas aras, berarti inyo hulul, inyo bertompek pada baharu. Maka apa bedanya dengan makhluk? Awak insyaallah masak awak kaji itu dulu dalam ad-dasuki ala ummil baraghin, maka disabirinya muhalafatuhu lil hawadits. Allah itu munazzahun anil jihadis sitti dalam akidah Tahawiyah. Allah itu suci dari 6 arah. Indah di atas, indah di bawah, indah di muka, indah di belakang, indah di kanan, indah di kiri. Sebab apa? Sebab zaman dan waktu adalah baharu, sedangkan Allah itu qadim. Makanya selalu dipanggil ya qadim, ya qadim, untuk memisahkan itu dengan baharu. Tapi kalau misalnya ya qadim, alhamdulillah Bapak Kapolresnya sama Dandimnya taman pesantren, sehingga ketika disobi ya qadimnya paham bahwa yang dipanggil itu ya qadim itu Allah. Sebab kalau tidak pahamnya dibisikkan dari panitia, ya qadim, ya qadim. Mohon maaf Ustaz, Kapolres datang juga gitu. Nanti bawa qadim aja. Nanggolanya telandek, lampunya paham. Allah mawjud bila makan, tapi uang Asy'ari difitnah Allah fi kulli makan. Allah fi kulli makan itu bukan Asy'ari, itu Jaham bin Safwan, namanya Jahamiyah. Maka aliran-aliran modern ini ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Jahamiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada agnostik. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mana?
Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau disawi Ahlus Sunnah Jomo Asy'ariyah dan Maturidiyah. Alhamdulillah awak dibesarkan dalam bimbingan guru-guru awak bersanad sampai kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada artis menyebut dalam berita portal medsos inyo pojakan mato naik nyokate sampai jate nampaknya Tuhan tu hitam sedang duduk. Percayanya Tuhan tu hitam. Sedangkan anak muda gini jangankan Tuhan, bini hitam pun tak mau. Maaf ibu yang hitam. Iko Tuhannya hitam betul sedang duduk di atas. Padahal kalau yang belajar sifat 20 selesai dengan satu sifat saja. Apa itu? Mukhalafatu awadis. Anak-anak kita diajarkan di medsos. Orang dulu kalau menyebarkan aliran sesat diam-diam. Kini ini dibicara di YouTube. Apa katanya di YouTube? Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa aku memandang ke sana? Kenapa saya cuma memandang ke sana? Sebab kalau memandang ke siko, Miko mati. Oh, enggak ini. Tuhan dulu pernah ada, tapi kini Tuhan lah mati. Aliran kau dari Jerman. Nama orang namanya Tuhan pernah mati. Kau namanya Nietzsche. Tulisannya payah nih. Pokoknya jauh membacanya Nietzsche. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Orang bingung membantah. Kalau yang belajar sifat 20 selesai dengan satu sifat. Bahwa kalau dia berawal berakhir maka dia bukan Tuhan. Wujud tidak bakok tak ada akhirnya. Tuhan pernah lahir. Kalau dia lahir berarti keluar, maaf cakap, dari rahim, dari kemaluan. Kalau begitu ada awalnya, maka Allah tidak berawal. Lam yalid walam yulad. Lalu datanglah orang, kenapa sifat cuma 20? Sifat itu Allah banyak. Sifat itu tak terbatas. Kenapa cuma sifat 20? Sifat Allah itu bukan cuma 20. 20 itu disusun ulama sebagai kunci untuk membantah kelompok, aliran, agama apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kecerdasan ulama. Cukup dia susun 20, maka terbantah yang mengatakan menistai, menodai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maujud bila makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka ketika tempat itu dia ciptakan, maka dia tidak berpindah ke tempat tersebut. Kalau berpindah dia ke tempat tersebut, maka dia menjadi baharu, maka dia menjadi bertentangan, maka dia menjadi sama dengan makhluk. Ini mesti kita tanamkan ke anak-anak kita, dan tak cukup hanya sekedar pengajian, mesti ada muzakarah. Zakara yuzakiru muzakaratan, musyarakah, syarakah yusariku musyarakah. Ini rubahi mazid. Ambo punya bahan, ambo baca kitab, ustaz punya bahan, buya punya bahan, lalu awak baca bersama-sama muzakarah. Kini awak tidak bisa mengandalkan bacaan awak. Mungkin ada yang terbaca di awak, tapi orang lain lebih bacaan daripada itu. Maka muzakarah mesti ada. Bapak Ibu setuju kalau ada alumni kau membuat muzakarah? Yang bisa datang alhamdulillah. Dan tak bisa datang cukup kirim ke transfer ke nomor berikut. Bulan Januari itu hanya sebagai contoh saja. Januari bahas tentang ainallah. Apa sebenarnya hadis jariyah itu? Bulan Februari bahas tentang malaikat-malaikat. Bulan Februari bahas, Maret bahas tentang masalah talafuz biniyah. Bulan April bahas tentang masalah apa sebenarnya yang disebut dengan bid'ah itu. Ini hasilnya nanti jadikanlah satu buku kecil, buku-buku ketek ini kutai, lalu kemudian dicetak menjadi buku besar. Ambo mencetak buku 100 halaman. Jadi kalau satu kali muzakarah awak hasilnya 1 halaman,
ambo cetak di Pekanbaru 19.000, cetak 1.000 eksemplar masih bisa diskon. Jadi amat sangat bisa awak cetak, lalu kemudian dibagikan ke pondok-pondok pesantren lain, ke pengajian-pengajian, guru-guru, alumni-alumni mengkaji di masjidnya masing-masing. Manfaatnya amat sangat berharga. Ambo berjanji di antara 12 bulan Muzakarah 2023 paling enggak ambo akan datang sekali untuk hadir.